Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azmi Zuaninka dengan NIM 1120100204. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah manajemen resiko. Yang nomor 1 itu ada definisi resiko berdasarkan ISO 31000 di tahun 2018. Nah, resiko ini tuh merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan dari kita itu lebih sering menangani masalah ketika sudah terjadi dibandingkan dengan memikirkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Manajemen resiko ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk mengetahui resiko dalam merencanakan suatu kegiatan bisnisnya itu untuk minimalisir rencana yang akan berdampak negatif. Yang kedua, ada prinsip-prinsip manajemen resiko. Jadi prinsip-prinsip manajemen resiko itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada terintegritas, yang kedua ada struktur dan komprehensif, yang ketiga dapat disesuaikan, yang keempat inklusif, yang kelima dinamis, yang keenam informasi yang tersedia, yang ketujuh itu ada faktor manusia dan budaya, dan yang kedelapan itu ada peningkatan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada kerangka kerja manajemen resiko. Jadi kerangka kerja manajemen resiko itu ada 6, yaitu yang pertama kepemimpinan dan komitmen. Itu merupakan faktor penting dalam kerangka kerja manajemen resiko. Nah, kepemimpinan itu apa sih dan komitmen itu apa sih? Nah, kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dari dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, kalau komitmen itu adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Nah, kerangka kerja manajemen resiko itu yang kedua ada integrasi. Integrasi itu berasal dari kata integration dalam bahasa Inggrisnya, yaitu yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, integrasi dalam manajemen resiko ini berarti manajemen resiko itu menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi, sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna untuk bahwa manajemen resiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan, komitmen, strategi, sasaran, dan organisasi. Dan yang ketiga itu ada desain. Apa sih desain itu? Nah, desain itu adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, dan struktur. Itu ada implementasi atau pelaksanaan. Nah, dalam kerangka kerja manajemen resiko ini, implementasi atau pelaksanaan itu dilakukan setelah desain manajemen resiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen resiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen resiko dapat memastikan proses manajemen resiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Itu evaluasi, suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, evaluasi dalam kerangka kerja manajemen resiko ini dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen resiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada perbaikan. Nah, jadi perbaikan itu adalah perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atau yang dilakukan dengan terus-menerus, sehingga perbaikan berkesinambungan itu akan senantiasa dilakukan manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian suatu
peningkatan pengelolaan resiko pada organisasi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir itu ada proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko itu ada 5. Yang pertama identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, dan mitigasi resiko. Nah, identifikasi resiko itu pada tahap identifikasi resiko ini, pihak manajemen resiko perusahaan itu harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan resiko yang akan timbul. Resiko itu bisa datang dari internal maupun eksternal. Untuk mengetahui identifikasi resiko itu tidak mudah, karena selain harus mengidentifikasi resiko pada masa sekarang, juga harus mengidentifikasi resiko pada masa yang akan datang. Dan setelah resiko sudah diidentifikasi dengan baik, sudah bisa mengetahui simpulan ciri-ciri penyebab timbulnya resiko. Nah, mengidentifikasi resiko itu merupakan tahap yang penting karena tujuannya agar resiko yang ada pada prioritas yang harus segera ditindak. Yang kedua, analisis resiko. Di tahap ini tuh sangat penting untuk dilakukan, sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari sebuah resiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari melakukan analisis setiap alternatif itu adalah menemukan cara yang tepat dan efektif. Setelah melakukan analisis terhadap banyak alternatif, itu langkah selanjutnya adalah memutuskan satu alternatif. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik agar dapat memilih alternatif pemecah masalah itu dengan tepat. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan untuk dijadikan dasar penerapan penanganan risiko. Dan yang keempat itu ada pengendalian risiko, yaitu agar proses manajemen berjalan dengan baik dan lancar, maka harus ditingkatkan tindakan pengontrolan. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadinya kekurangan. Dan yang terakhir itu ada mitigasi resiko. Mitigasi resiko itu merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan dan membahayakan pemilik resiko tersebut. Sekian jawaban UTS mata kuliah manajemen resiko dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.